Rusia hancurkan pangkalan unit Black 100 Ukraina, 300 tentara tewas. Rusia hancurkan pangkalan unit Black 100 Ukraina, 300 tentara tewas. Ratusan pejuang nasionalis Ukraina yang berlokasi di Republik Rakyat Donetsk tewas setelah serangan presisi tinggi oleh militer Rusia. Pernyataan itu diungkapkan Kementerian Pertahanan Rusia dalam konferensi pers pada hari Jumat. Kemhan Rusia mengatakan pasukan Rusia menghancurkan titik penempatan sementara formasi nasional Black 100 menggunakan persenjataan presisi tinggi berbasis darat. Para pejuang diduga bersembunyi di gedung sekolah di kota Kramatorsk di Republik Rakyat Donetsk. Hingga 300 pejuang dan lebih dari 40 unit peralatan khusus dieliminasi akibat serangan tersebut, ungkap pengumuman itu. Selain itu, Kemhan Rusia melaporkan mengambil gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina yang terletak di bagian timur kota Nikolev, sekitar 100 km dari kota pelabuhan Odessa. Serangan itu juga menewaskan hingga 30 prajurit Ukraina, 6 kendaraan lapis baja dan mobil, serta lebih dari 2.000 peluru untuk sistem roket peluncuran ganda Grad MLRS dan sekitar 1.000 peluru untuk howitzer self-propelled Akatsiya. Pada Rabu, Kemhan Rusia melaporkan menghancurkan depot pasukan angkatan bersenjata Ukraina di Soledar yang terletak di DPR bersama dengan 40 pejuang nasionalis dan sekitar 19 unit kendaraan lapis baja. Kabar terbaru dari Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan pasukan Rusia sejauh ini telah menghancurkan 260 pesawat Ukraina, 144 helikopter, 1.589 drone, 357 sistem rudal anti pesawat, 4.141 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 762 sistem MRLS, 3.176 artileri lapangan dan mortir, serta 4.453 unit kendaraan khusus militer. Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina. Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik di Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer barat manapun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Rudal kiriman Paman Sam bagi Ukraina luluh lantak di tangan Rusia. Rusia mengklaim telah menghancurkan gudang berisi senjata militer Ukraina. Gudang yang diklaim dihancurkan Rusia itu disebut-sebut berisi rudal dari Amerika Serikat. Dilansir Al Arabiya News, pada hari Senin kemarin, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konazenkov mengatakan, Angkatan Udara Rusia dengan menggunakan rudal jelajah kaliber dalam serangannya berhasil menghancurkan gudang persenjataan besar di wilayah Ternopil, Ukraina. Gudang itu disebut penuh dengan sistem rudal anti-tank dan anti-pesawat yang dipasok kepada Ukraina oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Rudal jarak jauh dengan presisi tinggi kaliber yang berbasis di laut menghancurkan sebuah gudang besar di area pemukiman Kharkiv, wilayah Ternopil yang berisi sistem rudal anti-tank yang dipasok kepada rezim Kiev dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, ujar Konazenkov seperti dilansir kantor berita Rusia TASS. Sistem rudal anti-pesawat jenis man-portable dan peluru artileri untuk sistem persenjataan. Belum ada respon resmi dari pemerintah maupun militer Ukraina terkait klaim Rusia ini. Negeri Paman Sam dan negara-negara Eropa diketahui memasok sistem persenjataan dan
peralatan militer termasuk drone, artileri berat, rudal anti pesawat dan anti tank bernilai ratusan juta dolar kepada Ukraina. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Amerika Serikat bahwa Moskow akan menyerang target baru jika Barat mengirimkan pasukan rudal jarak jauh kepada Ukraina untuk digunakan dalam sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 HIMARS. Otoritas Amerika Serikat saat itu menegaskan pihaknya telah menerima jaminan dari Ukraina bahwa rudal jarak jauh itu tidak akan digunakan untuk menyerang target-target di dalam wilayah Rusia. Gubernur regional Ternopil Volodymyr Tras mengatakan bahwa serangan itu telah menyebabkan 22 orang terluka. Selain itu, sebuah instalasi militer dan 4 bangunan tempat tinggal juga rusak dalam serangan itu. Serangan itu tidak masuk akal secara taktis ataupun strategis, sama seperti mayoritas mutlak serangan Rusia lainnya. Ini adalah teror, hanya teror, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tentang serangan di Kharkiv seperti dilansir DW. Zelensky kemudian mengajukan permohonan kepada negara barat untuk mengasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal modern. Ini adalah kehidupan yang masih bisa diselamatkan dan tragedi yang bisa dicegah jika Ukraina didengarkan. Serangan Rusia di wilayah barat Ukraina sebenarnya lebih jarang terjadi dibandingkan dengan wilayah timur negara itu, di mana pertempuran sengit berkecambuk antara pasukan Ukraina dan Rusia. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan dalam sebuah tautan di Facebook bahwa ia telah berbicara dengan Mark Milley, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat. Menurut Zaluzhny, garis depan di Ukraina saat ini memiliki lebar 2.450 km, di mana 1.105 km diantaranya merupakan area pertempuran aktif. Dia mengatakan situasi di kota Severodonetsk begitu rumit, tapi pasukan Ukraina berhasil menghentikan pasukan Rusia yang hendak maju. Sebanyak 7 batalion kelompok taktis telah dikerahkan oleh musuh di sana. Meskipun terjadi baku tembak yang dahsyat, kami berhasil menghentikan musuh. Zaluzhny juga menyebutkan bahwa dia meminta Milley untuk membantu Ukraina mendapatkan lebih banyak sistem artileri 155 mm dalam waktu dekat.